Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi farmakologi untuk obat-obatan di dalam sport atau pada atlet gitu ya. Jadi di sini kita juga akan sedikit membahas tentang bagaimana interaksi obat dan makanan dari obat-obatan yang digunakan oleh para atlet ini sebagai dopingnya gitu ya. Oke, kita masuk di slide pertama. Sebenarnya kenapa sih kok para atlet itu mereka memilih untuk menggunakan obat-obatan gitu ya. Jadi untuk uh, atlet-atlet yang punya masalah dengan um, kepercayaan dirinya gitu ya, atau berbagai macam lah ya. Jadi kalau kita bisa bagi itu sebenarnya ada dua alasan pribadi dengan alasan profesional. Untuk yang alasan pribadi biasanya adalah alasan yang berkaitan dengan faktor internal dari para atlet itu sendiri, yakni contohnya seperti atlet-atlet tersebut ingin meraih prestasi gitu ya. Jadi dia ingin bisa menang dan bisa mendapatkan reward berupa hadiahnya gitu ya, atau uang gitu. Nah, di sini ini sebenarnya disebut sebagai alasan pribadi dari seorang atlet itu sendiri. Walaupun sebetulnya bisa juga menjadi istilahnya adalah menang, tapi karena faktor dari orang luar gitu ya. Contohnya apa? Contohnya yakni para atlet ada tekanan dari sponsor, karena kan atlet itu sebetulnya punya sponsor gitu ya, sehingga pada saat sebuah sponsor tersebut ingin istilahnya atletnya bisa menang gitu ya, maka sponsor-sponsor tersebut mereka akan menekan para atlet gitu. Jadi mereka ingin mendapatkan hasil yang baik untuk bisa menarik perhatian sponsor ataupun mempertahankan sponsor yang telah ada gitu ya, sehingga endorsement mereka tidak berkurang gitu. Jadi endorsement kontrak mereka tidak akan berkurang seperti itu. Itu bisa menjadi alasan profesional. Nah, kalau alasan pribadi yang lain contohnya seperti rasa takut akan kegagalan gitu ya. Jadi ada uh, istilahnya takut, ini saya akan bisa menang atau enggak ya. Jadi dia ragu dengan dirinya sendiri gitu, sehingga mereka butuh obat-obatan untuk bisa mendoping dirinya gitu ya, agar mereka lebih termotivasi, agar mereka lebih termotivasi juga untuk bisa lebih menang. Untuk alasan-alasan profesional yang lain selain tadi karena sponsor, ada juga tekanan-tekanan dari pelatih ya, ataupun misalnya adalah untuk sembuh dari cederanya lebih cepat gitu ya. Jadi digunakan untuk membuat otot tidak merasa lebih lelah gitu. Kemudian juga mereka keinginannya mereka atlet itu untuk bisa istilahnya tampil dengan baik di depan publik gitu ya, sehingga mereka merasa bahwa kemampuan saya tidak cukup baik gitu, sehingga mereka akan mendoping, atau juga mereka ingin untuk mendapatkan uh, perhatian daripada publik gitu ya, atau ekspektasi dari orang-orang lain gitu ya, dan lain sebagainya. Di sini sudah ada semua untuk mengapa sih para atlet itu mereka memilih untuk perform dengan cara mendoping dirinya gitu ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, ini drugs atau obat-obatan ya. Jadi di sini yang disebut obat-obatan itu adalah substansi chemical ya, substansi kimia yang dia akan memberikan efek terhadap bagaimana tubuh kita ini dapat bekerja gitu. Dan banyak obat-obatan yang dikembangkan untuk sebenarnya sih medical purpose ya, atau sebenarnya itu adalah keinginan untuk bisa digunakan secara medis gitu ya, keinginan medis. Tapi
di sini ada beberapa orang yang menggunakannya sebagai doping. Mungkin kalian udah pernah dengar gitu ya, doping gitu pada sesi-sesi atlet ketika turnamen gitu ya. Jadi doping di sini itu sebenarnya adalah penggunaan dari obat-obatan untuk bisa mengimprove atau membuat lebih baik gitu ya performa di dalam sporting atau di dalam olahraga, di dalam berolahraga. Jadi dia sebenarnya untuk meningkatkan performa dari para atlet-atlet tersebut gitu. Kemudian di sini ada tipe-tipe obat yang biasanya digunakan di dalam sport ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk istilahnya adalah doping tadi gitu ya. Jadi ada 5 kategori utama dari obat-obatan yang dia istilahnya kalau di sini kita nggak boleh bilang ini legal gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah ilegal gitu. Jadi ini di ban, tidak diperbolehkan gitu. Jadi dia termasuk cheating atlet jika dia menggunakan drugs yang 5 kategori utama ini gitu. Karena apa? Karena mereka dikatakan tidak fair, tidak apa ya istilahnya itu tidak bisa sesuai gitu ya dengan performa mereka seharusnya gitu, dan mereka akan membuat atlet yang lain itu menjadi performanya menjadi lebih buruk dibandingkan dia yang menggunakan 5 kategori utama obat-obatan yang telah di-ban ini tadi atau dilarang digunakan oleh para atlet ini gitu ya. Agar yang namanya suatu pertandingan ini fair atau seimbang semuanya, maka seharusnya tidak boleh ada yang menggunakan doping gitu ya. Jadi apa saja sih ke-5 obat-obatan utama itu? Yang pertama adalah anabolic steroids. Di sini untuk anabolic steroid sendiri ini akan membantu atlet untuk membuilding muscle-nya atau membuilding otot-ototnya, membangun otot-ototnya, dan tentunya itu akan membuat si atlet ini dia akan recovery itu lebih cepat gitu ya ketika dia training. Jadi kan atlet tuh kalau mau tanding itu kan pasti training dulu ya. Dia akan training, di training tuh lebih sering, lebih intens gitu. Nah, ketika seseorang baik itu atlet maupun orang biasa, sebetulnya kalau dia training terus menerus gitu ya, dia latihan terus menerus ya pasti otot-ototnya akan cedera. Nah, di sini para atlet itu dia menggunakan obat-obatan ini sebenarnya untuk merecovery otot-otot yang cedera tadi biar lebih cepat gitu. Tapi sayangnya ini memang tidak diperbolehkan karena dia akan unfair tadi. Jadi nggak seimbang gitu pertandingan itu nantinya gitu ya. Kemudian hormon-hormon peptida. Jadi peptide hormones ini di sini mereka ada substansi yang memang secara naturally atau secara umumnya gitu ya, memang dia ada di dalam tubuh. Tapi di sini dia juga punya hal yang istilahnya kalau kita menambahkan obat-obatan dengan hormon peptida tadi, maka efek yang sama seperti anabolik steroid tadi itu juga akan muncul gitu. Jadi otot-otot itu akan lebih cepat untuk recovery-nya gitu ya. Kemudian ada juga strong analgesic painkillers. Di sini ada analgesik yang biasanya digunakan untuk meredakan rasa-rasa nyeri atau painkillers tadi ya. Contohnya itu seperti morfin atau opiat ya, obat-obatan opiat yang lain. Jadi ini juga sebetulnya tidak diperbolehkan untuk analgesik yang bersifat kuat tadi ya sebagai painkillers. Kemudian ada juga stimulans ya. Di sini stimulans contoh obat-obatnya itu seperti amfetamin dan juga ada kokain ya. Kokain ini salah satu jenis narkoba sama seperti morfin tadi. Kalau misalnya dia digunakan untuk hal-hal yang tidak secara medis, padahal memang morfin sebetulnya sih dipakai ya untuk di medis, hanya saja
biasanya morfin ini digunakannya dalam dosis kecil. Nah, kalau misalnya digunakan sebagai obat-obatan terlarang, maka biasanya dia akan dinaikkan dosisnya gitu. Nah, ini sama seperti kokain tadi. Jadi dosis-dosisnya itu dibuat lebih tinggi gitu ya. Dan ternyata obat-obatan amfetamin dan juga kokain ini dia dapat meningkatkan heart rate-nya si atlet, yang mungkin ya ini dapat mengimprove atau meningkatkan performa dari atlet tersebut, karena heart rate-nya kan dibikin cepat ya. Dia kayak orang yang kalau lagi orang yang dikejar anjing gitu ya misalnya, maka heart rate-nya juga akan lebih tinggi gitu kan. Kenapa? Karena kan kita dalam kondisi kayak lagi ketakutan gitu ya, atau misalnya kondisinya itu seseorang itu lagi berdebar-debar dengan cepat gitu ya, dia terlihat seolah dibuat senang gitu. Nah, akhirnya apa? Tentu dia akan improve atau akan meningkat performanya gitu. Kemudian di sini ada diuretik. Nah, obat yang terakhir ini diuretik, dimana sebetulnya diuretik ini memang obat-obatan resmi, tapi jika digunakan oleh atlet, dimana atlet adalah orang yang sehat ya biasanya, maka di sini dikatakan bahwa chemical ini atau obat-obatan diuretik ini sebenarnya digunakan untuk menghilangkan cairan. Dan di sini biasanya untuk boxer atau petinju-petinju itu mereka juga akan menggunakan diuretics ini untuk istilahnya untuk mengurangi berat badannya tadi ya. Jadi dia menggunakan diuretics. Kemudian kan kalau di tinju itu juga ada kelas-kelasnya gitu ya. Jadi mereka menggunakan diuretik ini agar bisa mengeluarkan cairannya sehingga berat badannya lebih rendah gitu ya. Dan kemudian mereka bisa bergerak dengan lebih cepat gitu. Dan juga mereka juga bisa masuk ke kelas-kelas tertentu seperti itu. Baik, setelah tadi kalian sudah mengetahui untuk 5 kategori dari obat-obatan yang dapat mempengaruhi terhadap atlet. Di sini kita bahas satu persatu ya. Di sini untuk anabolic steroids yang pertama. Jadi steroid anabolik ini dia sebenarnya adalah zat sintetik yang mirip dengan hormon testosteron. Ya, testosteron ini adalah hormon yang ada pada laki-laki ya biasanya. Nah, zat ini sebenarnya si steroid ini dia dapat meningkatkan massa otot dan kekuatan otot dari si atlet tadi gitu ya, dan sering digunakan oleh atlet untuk meningkatkan performa mereka pastinya. Namun yang namanya penggunaan steroid anabolik juga bisa memiliki efek samping, yakni termasuk adalah permasalahan pada ginjal, kemudian terjadi mood swings, jadi atletnya suka baper gitu ya, kemudian anxiety, jadi atlet sering merasa cemas yang berlebihan, kemudian peningkatan dari tekanan darahnya gitu ya, kemudian juga serangan jantung, stroke, impoten kalau dia pada laki-laki ya, dan tentunya juga kalau udah impoten pasti infertilitas gitu ya. Kemudian juga akan meningkatkan rambut ya yang ada pada wajah, dan tentu akan mempengaruhi rambut pada wajah ini jika pada wanita ya, jadi akan meningkatkan produksi rambut-rambut yang ada pada wajah wanita, dan tentunya juga dia akan mengalami periode menstruasi yang tidak normal gitu ya. Jadi irregular periods ini maksudnya periode dari menstruasi wanita yang biasanya misalnya 1 bulan sekali, atau biasanya siklusnya adalah 28 hari misalnya, maka dia bisa mundur sampai 1 bulan, kadang nggak mens gitu ya, atau mensnya ada tapi malah volumenya sedikit gitu ya. Jadi akan terjadi irregular periods pada wanita, dan juga tumbuhnya rambut pada bagian wajah di wanita tersebut gitu ya.
Nah, di sini yang tidak ada di slide ya, di sini untuk bagaimana sih interaksinya sebetulnya dengan zat-zat gizi pada anabolik steroid ini. Jadi yang pertama, steroid anabolik dia dapat meningkatkan penyerapan terhadap protein. Makanya atlet-atlet ini menggunakan steroid anabolik untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap muscle protein tadi ya, untuk membentuk si muscle-nya gitu, atau untuk menyembuhkan luka lebih cepat gitu ya, atau cedera, bukan luka ya tapi cedera pada otot gitu, agar mereka lebih cepat. Kemudian ada juga pengaruhnya terhadap karbohidrat. Steroid anabolik dia dapat meningkatkan terhadap kebutuhan karbohidrat, sehingga atlet yang menggunakan steroid anabolik mereka perlu mengkonsumsi lebih banyak karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan mereka sebetulnya. Kemudian ada juga lemak. Jadi steroid anabolik dia dapat menurunkan kadar lemak tubuh, sehingga atlet yang menggunakan steroid anabolik juga perlu mengkonsumsi lebih banyak lemak yang tentunya adalah lemak baik ya. Di sini lemak baik itu maksudnya adalah lemak-lemak yang unsaturated gitu, atau lemak yang tidak jenuh, untuk bisa menjaga kesehatan jantung dan juga untuk menjaga pembuluh darah mereka tetap lancar gitu ya. Kemudian juga steroid anabolik ini juga mempengaruhi terhadap kalsium. Jadi si steroid anabolik ini dia dapat mengurangi penyerapan dari kalsium, sehingga atlet yang menggunakan steroid anabolik dia perlu mengkonsumsi lebih banyak kalsium untuk mencegah osteoporosis di kemudian hari. Kemudian steroid anabolik juga dapat mengurangi penyerapan dari vitamin D, sehingga untuk atlet yang mereka menggunakan anabolik steroid ini, mereka perlu mengkonsumsi lebih banyak vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang mereka, gitu ya. Nah, di sini sebetulnya untuk anabolik steroid pada kondisi yang pada atlet normal gitu ya, maka seharusnya atlet tersebut tidak diperbolehkan untuk menggunakan anabolik steroid. Oke, kita masuk ke slide berikutnya untuk peptida. Oke, kita masuk ke golongan untuk peptida ya, hormon peptida. Obat golongan hormon itu peptida hormon itu adalah obat yang bekerja dengan cara meniru atau meningkatkan efek hormon alami yang ada dalam tubuh. Obat-obatan ini biasanya dapat digunakan untuk tujuan yang pada atlet itu adalah untuk meningkatkan performa tadi gitu ya. Kemudian tentunya obat-obatan ini contohnya bisa kalian lihat di sini tuh adalah Human Growth Hormone atau HGH, kemudian erythropoietin atau EPO ya, kemudian bagaimana HGH, Human Growth Hormone atau hormon pertumbuhan pada manusia ini, dia actingnya itu atau bekerjanya itu dia akan sama seperti steroid anabolik tadi, di mana dia membantu untuk perkembangan dari otot gitu ya, dia mendevelop si muscle. Kemudian dia juga menggunakan lemak gitu ya. Dan si hormon HGH ini ya, HGH ini dia akan membuat tubuh itu menggunakan lemak untuk mengurangi rasa kelelahannya gitu ya. Kemudian kalau EPO tadi, erythropoietin, dia mempromosikan atau memproduksi dari sel-sel darah merah agar meningkat jumlahnya, dan kalau misalnya sel darah merah meningkat jumlahnya, maka oksigen itu yang ditransport juga akan lebih banyak gitu ya. Nah, banyaknya oksigen tadi mereka akan memprovide perbentukan dari si muscle. Jadi si muscle ini atau si otot dari atlet-atlet ini itu bisa digunakan untuk bekerja lebih lama gitu ya. Jadi untuk meningkatkan endurance seperti itu. Nah, kemudian sama di dalam slide ini juga tidak ada untuk interaksinya, tetapi di sini saya jelaskan bagaimana sih interaksi dari obat golongan hormon peptida hormon ini, dia hubungannya dengan zat-zat gizi gitu ya. Untuk
peptida hormon yang lain tadi sama peptida hormon yang HGH itu sama, yakni obat anabolik steroid ya. Kalau obat anabolik steroid tadi dapat meningkatkan kebutuhan atlet akan protein. Jadi kebutuhan protein itu juga akan meningkat pada atlet. Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian dapat meningkatkan sintesis protein juga. Jadi si steroid ini dia akan meningkatkan sintesis protein di otot, sehingga atlet yang menggunakan anabolic steroid ini dia dianjurkan untuk meningkatkan asupan protein bisa dari 1,5 sampai 2,5 gram per kilogram berat badannya per hari. Kemudian ada obat growth hormonnya sendiri ya. Obat growth hormone dapat mengurangi penyerapan dari sebuah kalsium ya. Jadi di sini growth hormone akan memblocking kalsium karena obat growth hormone ini dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Glukosa darah yang tinggi dia dapat menghambat penyerapan kalsium. Atlet yang menggunakan obat growth hormone ini dianjurkan sebenarnya untuk mengkonsumsi suplemen kalsium dan vitamin D untuk membantu meningkatkan penyerapan dari kalsiumnya. Kemudian ada juga obat insulin, di mana obat insulin ini dapat meningkatkan metabolisme dari karbohidrat. Hal ini karena obat insulin itu dapat membantu sel-sel tubuh untuk menyerap glukosa dari darah. Nah, atlet yang menggunakan obat insulin maka dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang dia kaya akan karbohidrat kompleks gitu ya. Contohnya misalnya roti gandum, yang whole grain ya, dan lain sebagainya. Kita masuk ke slide berikutnya, yakni painkillers ya. Oke, untuk painkiller sendiri di sini contohnya adalah analgesik ya. Di mana analgesik ini biasanya diinjeksikan melalui aliran darah gitu ya, di bloodstream. Contohnya itu misalnya adalah obat-obatan seperti heroin, metadon, petidin, morfin ataupun kodein. Kemudian efek yang dapat ditimbulkan dari painkillers ini itu adalah menurunkan sensasi dari CNS atau Central Nervous System, sistem saraf pusat kita, sehingga dia akan membantu untuk meredakan rasa nyeri. Kemudian dia mengcover rasa nyeri pada atlet untuk yang atlet-atlet tadi yang awalnya injury atau cedera gitu ya, itu bisa lebih cepat untuk recovery-nya gitu. Bukan recovery ya, tapi intinya adalah menutupi sih sebetulnya. Jadi tidak benar-benar di recovery, tetapi ditutupi saja gitu ya, ditutupi rasa sakit akibat cedera pada atlet tadi gitu. Nah, untuk side effects-nya, jadi ada tentunya pasti ada efek samping yang ditimbulkan, yakni adalah konsentrasi akan berkurang, kemudian keseimbangan pada tubuh atlet juga akan berkurang. Nah, bagaimana pada heroin, kemudian kokain, juga morfin, itu apa sih yang bisa terjadi pada ketiga obat-obatan painkillers ini? Ya, pada penyerapan untuk zat gizinya gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana interaksi ketiganya, yakni kokain, heroin, dan juga morfin itu pada zat gizi tuh. Nah, kalau untuk yang heroin sendiri, dia memang digunakan sebagai obat yang memiliki efek analgesik juga atau painkillers itu. Dia juga memiliki efek untuk euforia sebetulnya ya, jadi kebahagiaan yang berlebih gitu ya. Nah, heroin dia memiliki interaksi dengan zat gizi yang biasanya juga akan mempengaruhi juga terhadap atlet gitu ya, yakni mengurangi penyerapan dari zat gizi. Jadi heroin itu bisa menghambat penyerapan zat gizi di saluran pencernaan. Hal ini bisa menyebabkan tentunya atlet-atlet tersebut akan kekurangan zat gizi yang pastinya nanti akan berdampak negatif pada kesehatan dan performa atlet di kemudian hari. Kemudian yang kedua, dia juga bisa meningkatkan metabolisme zat gizi. Jadi tadi ada mengurangi penyerapan, tapi dia meningkatkan metabolisme zat gizi tertentu, terutama karbohidrat dan lemak gitu ya.
Nah, hal ini tentunya dapat menyebabkan penurunan berat badan dan berkurangnya simpanan energi yang bisa berdampak negatif juga pada performa atlet di kemudian hari. Kemudian, heroin juga mengganggu keseimbangan elektrolit karena heroin ini juga mempengaruhi keseimbangan elektrolit dengan cara mempengaruhi natrium, kalium dan juga kalsiumnya. Ya, jadi mereka dihambat gitu untuk bisa masuk ke dalam tubuh gitu ya. Tentu ketika kehilangan elektrolit pasti ada dampak terhadap kesehatan, contohnya seperti kelelahan, kemudian kram otot dan juga gangguan jantung tuh ya. Kemudian ada kokain. Kokain di sini dia adalah stimulan yang memiliki efek meningkatkan energi, fokus dan juga suasana hati dari para atlet gitu ya. Nah, kokain juga punya interaksi dengan zat gizi, di antaranya adalah mengurangi nafsu makan. Jadi kokain itu bisa mengurangi nafsu makan yang tentunya itu dapat menyebabkan penurunan berat badan dan berkurangnya simpanan energi gitu ya. Nah, nanti kalau lama-lama juga si atlet juga akan ada dampak negatifnya terhadap performa atlet tadi gitu ya, kalau misalnya dia udah berkurang nafsu makannya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan metabolisme zat gizi, terutama tadi karbohidrat dan juga lemak gitu ya. Kemudian mengganggu penyerapan zat gizi yang lain. Kokain juga sama seperti tadi temennya si heroin ya, maka dia juga dapat mengganggu penyerapan zat gizi di saluran pencernaan. Kemudian untuk morfin ini adalah opioid alami yang memiliki efek analgesik, sedatif dan euforia juga gitu ya. Morfin ini bisa berinteraksi dengan zat gizi pada atlet yakni dengan cara mengurangi penyerapan zat gizinya. Jadi morfin itu bisa menghambat penyerapan zat gizi di saluran pencernaan dan tentunya ini dapat menyebabkan atlet tersebut akan berkurang performanya. Kemudian yang kedua yakni meningkatkan metabolisme zat gizi. Jadi morfin juga sama seperti dua temannya yang lain, yakni kokain dan juga heroin. Dia juga dapat meningkatkan metabolisme zat gizi, terutama karbohidrat dan lemak. Tuh ya. Kemudian mengganggu keseimbangan elektrolit, ini juga sama, yakni untuk natrium, kalium dan juga kalsium. Baik, kita masuk ke obat stimulan. Untuk obat stimulan ini, dia biasanya digunakan untuk mengurangi rasa kelelahan ya, kelelahan yang disebabkan oleh training yang dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Kemudian menstimulasi sistem saraf pusat untuk membuat sinyal alarm yang berbeda gitu ya, yang seharusnya kita dikatakan capek jadinya menjadi tidak capek seperti itu. Kemudian di sini contohnya sama seperti yang tadi pada painkillers ya. Jadi ada amfetamin, kemudian efedrin, kemudian kokain dan kafein. Ini semua sama, permasalahannya adalah mereka menghambat dari penyerapan natrium kalium. Jadi mereka akan menghambat untuk penyerapan dari elektrolit dalam tubuh itu ya, side efeknya dari interaksi terhadap zat gizinya tadi. Kemudian mereka juga sama untuk meningkatkan penyerapan dari atau penggunaan metabolisme dari si karbohidrat dan juga lemak gitu ya. Nah, side efeknya tentunya dia akan lebih tidak bisa tidur, dia akan lebih sering tidak bisa tidur gitu ya, unable to sleep ya. Jadi penggunanya dia akan menjadi iritabilitas, jadi dia akan merasa bahwa dirinya bahagia terus ya, sehingga dia akan susah untuk bisa tidur. Kemudian akan meningkatkan juga tekanan dari darahnya dan juga heartbeatnya atau detak jantungnya itu biasanya akan lebih cepat akibat dari tekanan darahnya yang juga akan tinggi tadi.
Tuh. Kemudian yang berikutnya ini adalah diuretik. Nah, diuretik ini adalah obat-obatan yang sebenarnya digunakan untuk menghilangkan cairan yang ada pada tubuh gitu ya. Lalu kenapa sih para atlet itu menggunakan mereka atau si diuretik ini digunakan sebetulnya oleh atlet untuk mempercepat yang namanya ginjal mereka untuk memproduksi urin lebih banyak, sehingga mereka akan menurunkan dari retensi cairan yang ada pada tubuh, yang dapat tentunya menyebabkan yang namanya berat badan atlet itu akan berkurang lebih cepat ya. Kemudian diuretik di dalam sport atau dalam olahraga ini biasanya digunakan untuk kategori berat badan, yakni obat-obat olahraga-olahraga yang berhubungan dengan berat badan gitu ya. Kemudian biasanya digunakan sebagai masking agents ya, untuk dia itu menyembunyikan efek atau performa ya, atau peningkatan performa dari obat-obatan yang dapat meningkatkan performa tadi. Jadi sengaja gitu ya menggunakan diuretik ini untuk menutupi penggunaan obat-obatan atau doping yang seharusnya tidak diperbolehkan tadi gitu. Nah, di sini side effect-nya itu adalah dapat terjadi dehidrasi, kemudian bisa terjadi karena dehidrasi maka tubuh atlet tersebut dapat mengalami pusing yang sangat hebat gitu ya. Kemudian terjadi kram juga pada otot, kemudian kesakit kepala, kemudian ada juga mual ya, dan kemudian terjadi kelelahan yang sangat atau biasa kita sebut fatigue. Kemudian bisa terjadi juga penyakit ginjal yang dia tentunya akan berkembang terus gitu ya, penyakit ginjalnya ini tadi. Nah, untuk diuretik ini sendiri dia memiliki hubungan dengan zat gizi ya, baik pada atlet maupun non atlet sebetulnya, tapi di sini kita karena membahasnya pada atlet maka kita gunakan subjeknya adalah atlet gitu ya. Nah, di sini diuretik dia dapat mempengaruhi asupan zat gizi, dan dia dapat meningkatkan ekskresi dari natrium, kalium dan juga magnesium. Sehingga di sini kalau untuk natrium, kita tahu bahwa natrium itu penting untuk pengaturan tekanan darah, kemudian untuk keseimbangan cairan dan kontraksi otot, sehingga diuretik dia dapat meningkatkan ekskresi natrium tadi kan, sehingga dapat menyebabkan atlet mengalami dehidrasi dan penurunan terhadap tekanan darahnya. Kemudian ada kalium, di mana kalium ini adalah mineral yang cukup penting peranannya di dalam tubuh kita, termasuk untuk pengaturan tekanan darah, kontraksi otot dan fungsi saraf. Nah, untuk si diuretik ini dia dapat meningkatkan ekskresi dari kalium, sehingga pada atlet dia akan mengalami kelelahan, kemudian kram otot dan juga gangguan irama jantung. Kemudian ada magnesium juga. Nah, magnesium ini adalah mineral penting yang berperan dalam berbagai macam fungsi tubuh, termasuk untuk pengaturan tekanan darah, kontraksi otot dan fungsi saraf, sama seperti dengan kalium tadi gitu ya. Kemudian diuretik ini dia dapat meningkatkan ekskresi dari magnesium, sehingga tentunya dapat menyebabkan atlet yang mengkonsumsi diuretik dia mengalami kelelahan, kram otot dan juga gangguan fungsi saraf. Untuk itu hal ini, untuk diuretik ini dia dilarang gitu ya digunakan pada atlet. Baik, untuk berikutnya ini adalah beta blockers ya, dimana beta blockers itu biasanya digunakan sebagai obat penenang gitu, yang digunakan untuk obat penenang bagi para atlet, dan efeknya dapat berupa mereka akan penggunanya atau si atlet tersebut dia akan mengalami slow heart rate atau detak jantungnya gitu ya, irama jantungnya itu akan melemah, dan juga terjadinya
blood pressure atau tekanan darahnya juga akan rendah ya, dimana ini tentunya juga akan menguntungkan bagi para atlet karena dia akan merasa lebih tenang dalam melakukan performanya tuh. Dan kemudian apa sih yang dapat dihalangi gitu ya, atau yang dapat berefek terhadap metabolisme dari zat-zat gizi, ya ini termasuk adalah adanya efek samping ini. Beta blocker ini dia dapat memberikan efek samping terhadap metabolisme zat gizi, termasuk diantaranya adalah penurunan kadar glukosa darah, kemudian penurunan kadar kolesterol yang kita sebut sebagai kolesterol baik, yakni HDL ya, kemudian peningkatan kadar kolesterol yang kita sebut jahat, yakni LDL, kemudian peningkatan kadar trigliserida, kemudian adanya penurunan massa otot, kemudian adanya peningkatan resiko osteoporosis. Kemudian di sini zat gizi yang tentunya penting untuk para atlet yang menggunakan beta blocker, di sini ada karbohidrat, karena memang karbohidrat itu sumber energi utama bagi para atlet ya, dimana atlet yang dia mengkonsumsi beta blocker dia perlu meningkatkan asupan karbohidratnya untuk menjaga kadar glukosa darah tetap stabil pada si atlet tersebut. Kemudian ada protein yang juga perlu untuk perbaikan otot dan juga untuk membangun otot atlet. Jadi atlet yang mengkonsumsi beta blocker dia juga perlu meningkatkan asupan protein untuk mencegah penurunan dari massa otot. Kemudian di sini ada lemak ya, di mana lemak itu penting untuk kesehatan jantung dan otak, terutama lemak yang tak jenuh. Kemudian atlet yang mengkonsumsi beta blocker tentunya perlu mengurangi asupan lemak jenuh dan meningkatkan asupan lemak yang tak jenuh. Kemudian ada kalsium, di mana kalsium tentunya penting untuk kesehatan tulang, termasuk atlet ya, karena atlet tadi kalau menggunakan beta blocker dia malah akan menurunkan asupan dari kalsiumnya, maka orang yang menggunakan atau atlet yang menggunakan beta blocker ini mereka harus meningkatkan asupan kalsium untuk mencegah adanya osteoporosis, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian kalian dan semoga video ini berguna untuk kalian. Dan juga sebelumnya saya di sini disclaimer juga bahwa apa yang disampaikan itu sebenarnya adalah kebutuhannya bukan untuk diagnosis ataupun treatment gitu ya, tetapi video ini diperuntukkan untuk media edukasi bagi mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan gizi gitu ya. Jadi harapannya untuk orang awam yang bukan mahasiswa ataupun tenaga kesehatan ya, mahasiswa bidang kesehatan ataupun tenaga kesehatan tidak menggunakan video ini sebagai istilahnya adalah mendiagnosa, self diagnosis gitu ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.